Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abiyu. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4, kelas B. Kali ini saya akan mengerjakan UAS, yaitu mereview dari salah satu makalah, yaitu dari antara makalah kelompok 4 sampai kelompok 10. Kali ini saya akan mereview kelompok 10. Yaitu makalah tentang gangguan bahasa. Nah, di sini perlu kalian ketahui, gangguan bahasa itu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam memahami bahasa, mengolah bahasa, menyampaikan bahasa, lisan maupun tulisan. Nah, gangguan ini berbeda dengan gangguan bicara. Gangguan bahasa yang berkaitan dengan sistem bahasa secara keseluruhan. Gangguan bicara yang hanya pada pengucapan bunyi atau artikulasi. Nah, di sini juga ada faktor penyebabnya. Gangguan bahasa dapat disebabkan oleh neurologis, yaitu kerusakan otak, atau genetik keturunan. Gangguan pendengaran, psikologis, dan sosial. Nah, itu tadi penyebabnya. Sekarang dampak gangguan bahasa itu sendiri, yaitu dampak yang ditimbulkan cukup besar, terutama kesulitan memahami pelajaran, hambatan membaca dan menulis, dan prestasi akademik menurun, kesulitan berinteraksi sosial. Kemudian diagnosis gangguan bahasa. Nah, di sini ada diagnosis dilakukan melalui yaitu wawancara dan observasi. Kemudian tes bahasa dan pemeriksaan medis, misalnya CT, scan atau MRI jika perlu. Diagnosis sejak dini sangat penting agar penanganan lebih efektif. Kemudian ada penanganan dan pengobatan. Nah, penanganan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, meliputi yaitu ada terapi wicara. Nah, terapi wicara ini melatih pengucapan dan pemahaman bahasa menggunakan metode seperti permainan, gambar, dan percakapan. Merupakan metode paling efektif. Kemudian B, latihan di rumah. Orang tua aktif mengajak anak berbicara. Nah, kemudian membacakan cerita dan memberi stimulasi bahasa. Kemudian ada juga mengurangi penggunaan gadget berlebihan. Terus ada pengobatan medis. Dilakukan jika penyebab penyakit misalnya stroke atau gangguan saraf. Jadi perlu dilakukan pengobatan medis seperti terapi, bisa juga disertai rehabilitasi dan obat-obatan. Kemudian ada dukungan lingkungan. Nah, di sini dukungan lingkungan itu sangat penting bagi penderita gangguan bahasa. Nah, di sini yang berperan yaitu guru, keluarga, dan masyarakat sangat penting. Nah, dukungan psikologis ini meningkatkan kepercayaan diri penderita gangguan bahasa. Nah, jadi kesimpulannya gangguan bahasa memengaruhi kemampuan komunikasi dan kehidupan sosial. Penyebabnya yang beragam, neurologis, genetik, dan lingkungan, dan lain-lain. Nah, diagnosis dan penanganan sejak dini sangat penting. Kerjasama antara keluarga, sekolah, dan tenaga medis menentukan keberhasilan terapi. Kemudian juga ada saran untuk yang penderita gangguan bahasa, yaitu orang tua dan guru lebih memperhatikan perkembangan bahasa anak. Jadi harus sering dipantau oleh keluarga, guru, maupun saudara-saudara agar bisa memunculkan kemungkinan berhasilnya sembuh sang gangguan bahasa itu sendiri.
Segera lakukan pemeriksaan dan terapi agar perkembangannya optimal. Jadi harus ditangani secara intensif, secara cepat, jangan ditunggu sampai parah dan susah diobatinya. Jadi ketika ada kerabat kita yang mengalami gangguan bahasa itu harus segera direhabilitas, harus segera ditangani, harus segera diperhatikan, lalu ditangani secara intensif agar kemungkinan keberhasilan untuk sembuhnya itu lebih besar daripada, menetap pada gangguan bahasa itu sendiri. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.